masalah uh, pengadaan sound system oleh tahun anggaran 2014 oleh Pemkab Toba itu sudah selesai dan sudah pelakunya PPTK-nya saudara EP sudah divonis hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan pengadaan sound system itu saya katakan fiktif karena mulai dari pengadaan 2014 sampai sekarang itu tidak pernah saya lihat sound systemnya, makanya saya berani menyatakan bahwa itu fiktif. Dan sekali lagi saya katakan pelakunya itu sudah dituntut dan sudah divonis dan sudah dipidana. Menyangkut orang-orang yang ikut serta atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut, memang sampai saat ini kalau kita lihat di medsos banyak orang mempertanyakan kenapa hanya EP, kenapa hanya tabak umum, kenapa tidak ikut yang lain. Justru karena itu di hari-hari terakhir ini, seminggu yang lewat, saya mencoba mempertanyakan itu ke pihak penyidik yaitu Polres Toba dan juga membuat tebusan surat itu ke Polda Sumatera Utara. Apakah hanya satu pelaku? Apakah hanya berinisial EP yang melakukan itu sendiri? Menurut logika saya itu tidak mungkin. Pasti ada orang-orang yang turut serta melakukan hal tindakan yang tidak terpuji tersebut. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang uang yang ada di sekretariat kantor bupati itu dia hanyalah gabah umum. Yang contoh menandatangani pencairan uang contohnya atau cek itu nggak mungkin dia hanya mencairkan melalui cek. Dan siapa-siapa orang yang terlibat di sini sebenarnya pihak penyidik harus melakukan penyidikan ulang terhadap siapa-siapa yang terlibat. Makanya saya buat inisiasi agar pihak polisi, pihak penyidik juga bisa mengulang kembali. Karena saya teringat dulu Pak, masalah almarhum Bupati Monang Sitorus itu sudah selesai dan Pak Bupatinya kena. Tetapi setelah beberapa tahun diulang lagi oleh Polda Sumatera Utara, diulang lagi penyidikan sehingga pada waktu itu Pak Seda terlibat dan menurut pengetahuan saya Pak Liberty Pasaribu dikenai hukuman karena dia yang menandatangani pencairan atau pengeluaran uang dari sekretariat daerah. Menurut saya ada orang-orang yang terlibat di situ. Bukan pemainnya bukan hanya tunggal. Pemainnya bukan hanya Bapak EP. Saya berkeyakinan ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kasus belum selesai, makanya saya surati oleh pihak penyidik, saya surati agar itu dilihat kembali kasus tersebut, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Itu saya surati, Pak. Terima kasih, kalau nggak salah 2015 atau 2016 itu kasus, ada pengadaan sertifikat tanah untuk lahan atau lapangan olahraga yang diperuntukkan untuk motor cross. Nah, saya tahu waktu itu dulu Kasipitsusnya Bapak Parada Situmorang. Jadi pernah dan sering kita cerita mengenai persoalan itu. Dan atas dugaan pengadaan sertifikat yang fiktif, tapi itu juga bisa dicek di sekretariat, ada nggak sertifikat itu? Oke, sampai saat ini saya belum pernah mengetahui dan belum pernah melihat ada sertifikat motor cross lapangan motor cross Sibudiana. Akibatnya saudara EP juga kena dan terpidana dan sudah dituntut dan sudah dipidana atas kasus dimaksud. Itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 1,4 miliar. Karena pernah dulu itu mau dikembalikan, tapi mungkin uang tidak ada, uang pribadi ya, itu nggak ada uangnya sehingga dia dikenakan hukuman dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Saya duga fiktif dan itu saya duga begini,
Dan menurut saya juga itu tidak mungkin pemain tunggal. Uang 1,4 miliar keluar dari sekretariat pemerintah Kabupaten Toba, hanya pelakunya satu orang, hanya pelakunya inisial EP. Saya tidak masuk logika saya. Makanya juga saya surati Pak Kejaksaan Agung Kejaksaan agar itu dilihat. Dan juga kemarin saya dari Kejaksaan Tinggi baru semalam pulang, saya sudah diskusi di sana di Kejaksaan Tinggi. Saya minta juga ke Aspitsus ya, Aspitsus melalui anggotanya, melalui orang-orang yang ada di sana, agar itu dilihat kembali kasus itu. Jangan hanya satu, kasihan. Padahal orang banyak yang mencicipi atau lebih dari satu orang yang mencicipi, tetapi hanya satu orang korbannya. Nah, di situ saya tidak setuju. Makanya saya surati oleh pihak Kejaksaan Tinggi dalam hal ini, agar itu segera disidik kembali, diperiksa kembali siapa-siapa orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih, saya nggak usah jauh-jauh ke Indonesia, ke Sumatera Utara. Saya di lokal aja dulu di Kabupaten Toba. Terima kasih, puji Tuhan, pilkada yang pada saat tanggal 27 kita laksanakan di Kabupaten Toba berjalan baik dan sukses. Dan terima kasih buat pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, dan penyelenggara pilkada. Terima kasih bahwa kita masyarakat Kabupaten Toba merasa aman dan nyaman untuk menentukan pilihan kita, untuk menentukan pilihan kita siapa yang menjadi bupati, wakil bupati di Kabupaten Toba 5 tahun ke depan. Saya bersyukur pilkada dimaksud sangat berjalan baik dan lancar. Yang menyangkut pejabat turut serta di dalam pencalonan calon bupati maupun calon wakil bupati, itu memang harus diregistrasi dan dicek kebenarannya. Contohnya, di seluruh Indonesia berlaku undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di dalam bab 10, pegawai ASN yang menjadi pejabat negara, bab 10 itu pasal 123 ayat 3, pegawai ASN atau PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden, wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil bupati maupun wakil wali kota itu wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Dan di penjelasan undang-undang itu ada penjelasannya. Di penjelasannya pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. Nah, jadi ketika ada orang PNS mencalonkan diri bupati atau calon bupati di Kabupaten Toba contohnya, dibuat pengunduran dirinya tidak diproses, katakanlah tidak diproses dan masuk kembali, itu sangat bahaya. Itu melanggar undang-undang dan itu pidana. Dan itu menurut saya bisa pilkada ulang. Bagaimana mungkin saya yang tidak mundur atau saya yang tidak sah mundur menjadi PNS calon bupati, padahal seyogianya saya tidak bisa calon. Saya mengumpulkan suara katakan 10.000. Aturan 10.000 itu kan udah bisa ke teman-teman calon yang lain. Nah itu, jadi itu sangat berbahaya apabila ada seorang pegawai atau seorang PNS yang mencalonkan diri tanpa belum dicabut dia sebagai anggota aparatur sipil negara. Harus mundur dari ASN. Ini saya ulangi, bab 10 itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Itu bab 10 tentang pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. Pasal 23 ayat 3. Pegawai ASN atau PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, wajib mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Dan itu dijelaskan di dalam penjelasan undang-undang itu. Di penjelasannya juga ada, di butir yang lain, pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. Kalaupun ada di Kabupaten Toba atau di daerah lain yang katanya PNS aparatur sipil negara
setelah pilkada masuk lagi itu sangat berbahaya dan itu dipidana. Dan sebenarnya itulah tugas Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah harus mencek kembali itu. Nah, bagaimana kalau seorang PNS mencalonkan diri, itu yang saya terangkan pasti sesuai dengan undang-undang. Memang saya sudah surati Komisi Pemilihan Umum, tapi mudah-mudahan karena hari ini Natal, besok juga saya Natalan, mungkin Senin saya sudah ke KPU untuk menjawab surat itu ya. Untuk meminta jawaban surat itu. Saya sudah surat di KPU. Kalaupun ada yang melaporkan sekarang masalah jagung, itu hak semua orang. Karena di dalam undang-undang juga hak untuk berbicara dilindungi oleh undang-undang. Masalah yang pernah saya laporkan di KPK, sudah pernah saya katakan, KPK sudah memberikan jawaban kepada saya bahwa laporan saya itu tidak bisa ditindaklanjuti, atau maaf, belum bisa ditindaklanjuti karena belum memenuhi unsur, belum memenuhi bukti, alat bukti yang kuat. Dan demikian juga Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga sudah menyatakan begitu. Tapi terlebih dahulu Polda Sumatera Utara sudah menyatakan bahwa masalah jagung tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur, tidak memenuhi alat bukti yang lengkap. Jadi kalaupun ada sekarang ini ada yang melaporkan kembali, tentunya mereka harus memiliki bukti. Apakah itu ke Polres Toba yang dilaporkan atau ke Kejaksaan, saya nggak tahu. Tapi seharusnya mereka harus memiliki bukti. Sepengetahuan saya sudah menurati pihak perusahaan, dan pihak perusahaan sudah memberikan jawaban, dan pihak perusahaan sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada saya. Bagaimana pengadaan jagung dimaksud. Jadi kalau ada teman-teman silakan saja kalau sekarang untuk melaporkan. Tetapi terus ini perlu saya garis bawahi. Saya juga mengatakan kepada kejaksaan, Pak Jaksa, silakan keluarkan, minta tolong. Saran saya, keluarkan sprindik baru dengan bukti-bukti yang mereka sudah sampaikan. Saya sudah konsultasi kepada mereka dan sudah saya sarankan supaya itu disidik kembali. Kalau ada bukti yang mereka sampaikan, tetapi logika saya berpikir untuk meminta bukti dari pihak perusahaan itu sangat tidak gampang, karena apalagi mereka untuk 2 kali mengeluarkan surat itu hal yang mustahil menurut aku, kecuali pihak kepolisian, pihak kejaksaan atau pihak aparatur penegak hukum meminta surat kembali. Tetapi menurut aku pun dengan meminta surat yang sama itu tidak mungkin. Itu perusahaan besar. Tapi silakan saja. Saya bangga lihat teman-teman itu sibuk dan rame-rame di depan kejaksaan untuk agar disidik kembali itu masalah pengadaan jagung. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.